Ya, masih membahas seputar kiprah wanita di dalam perekonomian Indonesia, yang kita lihat bahwa ternyata sudah cukup banyak peran wanita di dalam perekonomian, baik sebagai tulang punggung keluarga maupun sebagai wirausaha dan juga karyawan, yang sekarang juga sudah cukup banyak. Bahkan kalau kita lihat pendaftaran job opening itu ternyata wanita juga paling mendominasi di dalam pendaftaran. Ya, Mas Bima, tadi yang menarik ada yang dikatakan tadi bahwa ada yang namanya pendampingan ya. Nah, seringkali pendampingan yang direkrut itu kan dari sarjana, D3. Nah, mereka sendiri tidak paham entrepreneur gitu ya kan. Nah, kita melihatnya bahwa sebenarnya pendamping itu harusnya yang punya jiwa entrepreneur, jadi bisa mengajarkan. Karena kalau kita bicara entrepreneur itu kan ada inovasi, ada kreativitas. Tanpa inovasi dan kreativitas tidak bisa disebut dengan entrepreneur. Nah, ini gimana supaya juga ada gunanya bahwa yang pendampingan ini memang mengajarkan dia untuk sustain dalam berusaha. Kalau yang dari perguruan tinggi misalnya, nah mereka kan cuma textbook ya, tapi tidak bisa menyampaikan apa yang mesti dilakukan secara intuisi misalnya. Lalu dia melihat situasi pasar misalnya, ini kan nggak gampang gitu. Betul. Jadi gimana? Ini hampir terjadi di semua pemberdayaan ya. Kenapa nggak berjalan? Terutama yang terbaru kan pada pendamping desa. Nah, pendamping desa juga desanya disuruh buat badan usaha milik desa gitu ya. Ya, itu juga ada disconnect juga. Sementara pendamping desa tadi syaratnya harus D3 misalkan seperti itu. Jadi lebih ke arah textbook oriented, lapangannya juga kurang, yang akhirnya terjadi mismatch. Nah, kalau kita lihat ya itu pemerintah harus melakukan pemberdayaannya melibatkan lebih banyak praktisi. Jadi bukan kemudian kalau perguruan tinggi mungkin sekedar ide-ide baru atau motivasi, tetapi kalau dari praktisi kan kita butuhnya how to-nya. Bukan ini untuk apa, tapi lebih ke arah gimana sih caranya secara konkret, real, seperti terjadi secara misalkan. Praktis ya, secara praktis bisa dijalankan gitu kan. Di Purbalingga misalkan, itu yang ada satu desa yang menggerakkan e-commerce di sana itu adalah lulusan yang kampung STM. blogger itu ya? Betul. Jadi satu kampung itu sudah lebih dari ada 50-an orang. Jadi justru berasalnya dari entrepreneur si satu itu, dia mengajak teman-temannya untuk jadi blogger gitu ya, kalau nggak salah. Dan itu semuanya adalah perempuan. Kemudian di fintech ranahnya begitu juga, yang memberdayakan itu ada Amarta namanya, itu yang memberdayakan juga perempuan. Perempuan memberdayakan perempuan. Kita kan dulu sebenarnya punya tuh yang namanya PNPM tuh, khusus untuk kredit untuk sayang perempuan. Ya, sekarang itu udah tidak diskontinyu. Nah, sekali lagi ya, problemnya ganti rezim, pemberdayaan yang sudah bagus kemudian diganti dengan bungkus yang sama-sama baru gitu ya. Sehingga start jadi dari nol lagi. Ya, itu problemnya. Itu jadi problemnya. Bu Yani, gimana caranya membuat kemitraan supaya misalnya socialpreneur atau entrepreneur yang sudah jadi itu membina gitu. Jadi ada pola kemitraan antara memberdayakan orang-orang untuk bisa jadi entrepreneur dengan entrepreneur yang sudah jadi. Ini sejauh mana sih sekarang sudah dijalankan dibandingkan yang tadi cuma pendampingan gitu? Ya, sebenarnya begini. Ini saya kalau di industri pertanian ya, itu masih jalan di perkebunan gitu kan. Jadi misalnya quality controlnya dari si buyernya. Betul. Jadi buyernya perusahaan intinya perusahaan intinya yang beli, terus quality controlnya di situ, itu bisa jalan bagus. Jadi dan itu bisa sustainable. Kita juga lagi ngembangin misalnya jagung hibrida. Mulai dari beli, kemudian kasih petani, diajar, tetap ada perguruan tinggi karena teknologi know-how yang untuk teknis, kan perguruan tinggi IPB turun. Tapi begitu masuk ke pasar, quality controlnya, ini si buyernya yang besar nih, mesti turun. Nah, kemitraan perusahaan besar sebagai buyer, perguruan tinggi yang punya know-how-nya, teknologinya, terus sama petaninya yang ngejalanin itu memang harus udah jalan ya. Kalau yang pertanian ya, pertanian pertanian perkebunan banyak yang industri jalan, kayaknya gitu. belum jalan ya. Yang industri ini nggak jalan gitu loh, karena kenapa, pasarnya nggak ada yang nampung. Nah, harusnya dimulai balik lagi dari pasar. Betul. Kalau pasarnya jangan sudah bicara ada, supply dulu, demand pasar dulu ya. Ciptakan pasar. Pasar ada, dari pasar nanti baru minta quality control. Nah, biaya dampingan itu bukan quality control. Mohon maaf lahir batin, ini kan mindsetnya pemerintah, pokoknya dikasih duit gitu, bikin BUMDes, lo bikin badan usaha desa, emangnya jadi pengusaha orang yang dari sana nggak ngerti apa-apa terus dikasih uang jalan, enggak, usaha sendiri terus produknya gitu ya. apa gitu loh, siapa yang mau nampung gitu. Nah, udah ada yang nampung, terus produknya apa yang bisa baru dididik di situ. Sekarang sudah mulai baru terjadi MOU juga kan kemarin di Kadin bahwa perusahaan butuh apa, kemudian baru membentuk kelompok-kelompok di desa, kemudian dana desa itu untuk sebagai tool supaya mereka jalan. Nah, atau pemerintah misalnya, APBD pemerintah seragam aja. Kayak di Bupati
Kulon Progo. Iya. Ngambil dari UKM-nya ya. Ngambil dari UKM-nya, UKM-nya hidup. Nah itu menarik tuh Bu. Itu gimana Pak? Kalau kita memang lihat apa yang harus disampaikan tadi ya, baik Mas Bima maupun Mbak Yani ya. Kita itu si pendamping ini tidak melatih orang untuk berwirausaha, tidak. Jadi pendamping yang kami maksud adalah bagaimana si UKM ini bisa mengakses kredit program, misalkan ya, kredit KUR, bisa mengakses kredit dari Jadi supply side dong Pak, nggak demand side. Demandnya dari mereka, kan mereka ini butuh akses ke bank. Gimana caranya? Nah, kita advokasi. Nah, sedangkan untuk yang kewirausahaan, memang betul yang didatangkan itu pengusahanya. Misalkan dari HIPI banyak pengusaha, ya kita undang mereka supaya mensosialisasikan kenapa dia berhasil. Jadi tidak oleh mereka untuk dilatihnya itu. Nah, kemudian saya juga tertarik tadi ya, masalah produknya mau dikemanakan nih setelah dibiayai produk. Itu problem. Tadi ada agregator. Kami memang sebetulnya kami dari Kementerian Koperasi mengusulkan adanya suatu badan penyangga produk UKM. Ya, badan penyangga produk UKM ini dia menghimpun, mengakurasi produk-produk di mana pasarnya pasti terjamin, gitu loh. Betul. Jadi ketika misalnya Lebaran lempar. Sekarang ada Dekranas, kemudian sekarang juga ada berbagai macam sebenarnya. Tapi kenapa nggak jalan? Nah yang kedua sebelum itu ya, itu sekarang ini kan di beberapa kementerian ada pusat-pusat pemasaran, ada program-program pameran. Bikin pameran terus, iya. Nah ini harusnya digabung aja lah gitu. Ada dua badan yang harusnya pertama badan penyangga produk UKM, kedua ada badan promosi nasional yang menggabungkan seluruh dari perdagangan, perindustrian, dari mana-mana digabung jadi satu lembaga yang menangani. Dan ada satu lagi ya kasus banyak tuh muncul UKM ikut pameran. Nah, terus misalnya mereka dapat yang lain, ikut dia lagi gitu maksudnya. Bukan hanya itu, dia dapat buyer, tapi hanya setengah kontainer atau seperempat kontainer. Loh, kalau mau ngirim langsung kan UKM nggak kuat. Nah, di Indonesia tuh nggak ada lembaganya, siapa yang bisa ngebantu? Badan promosi itu yang mungkin harusnya. Nah, kalau di Malaysia mau seperempat atau setengah kontainer ditampung oleh BUMN-nya, gitu. Jadi harus ada value chain sebenarnya Pak ya. Jadi value chain itu kan yang membuat mereka di mana yang nggak ada, di setelah pemerintah hadir. Ya, dan ini memang problema pemasaran ini sangat kompleks. Karena apalagi produk-produk dari luar masuk ke dalam itu. Nah, ini badan penyangga ini sebenarnya udah harus ada ya, harus segera di. Kalau belajar dari Thailand lagi ya, saya lihat itu pemerintahnya yang membantu membuat satu pasar. Jadi kalau kita lihat ada policy di mallnya atau di bandara itu wajib ada satu toko yang namanya OFOF, One Village One Product, dan itu menjualkan seluruh barang yang ada di kecamatan di Thailand gitu. Nah sebenarnya dulu kita mau coba ikut-ikut Pak, tapi naruhnya di kolong Pak, di tempat parkiran, jadi nggak ada yang orang datang gitu. Maksud saya jadi tidak membantunya tuh tidak sepenuh hati gitu loh. Nah ini juga saya juga sering sampaikan dalam pada kesempatan. Jargon aku cinta buatan Indonesia ini perlu diubah. Betul. Aku pakai. Ya, sebab apa? Kata Ebit ya. Bukan cinta Ebit doang. ini kan penyanyi, komposer juga. Sebab cinta bukan mesti bersatu. Biar kecubui bayanganmu katanya. Jadi belum tentu cinta itu memiliki. Jadi lebih baik mari membeli produk UKM. Memberi menggunakan gitu loh. Cinta kalau nggak memiliki kan. Iya, tadi selain yang saya bilang, selain OFOF tadi, ada yang menarik juga di Indonesia ini kan ada misalnya obat, itu ada namanya e-katalog. Kemudian tender-tender itu ternyata harganya kalau produksi dalam negeri ada yang masuk. Jadi yang masuk itu adalah barang impor. Nah, ini kan artinya bahwa negara sendiri itu tidak menggunakan manfaat membeli produksi dalam negeri gitu loh, karena melihat harga yang murah gitu. Nah ini terjadi di sektor obat-obatan dan yang lain gitu. Nah itu juga. Batik kalau batik impor dari Cina beda 50.000 per meter. Diambil mereka ngambil di sana. Artinya disinilah yang kita mau bicara bahwa ekonomi itu kan merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi. Artinya kalau konsumsi itu tidak ada daya beli, nggak bisa konsumsi kan gitu. Nah ini kan artinya dilematis. Ingin pertumbuhan ekonominya bagus, tapi di sisi yang lain perilakunya tidak seperti itu. Gimana Mas Bima? Iya, sekali lagi problem utama kita bukan hanya supply side, udah banyak yang bahas. Tapi dari sisi demand side, siapa yang beli dan kemampuan membelinya. Nah, ini yang jadi problemnya sekarang. Kalau kita lihat kan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, konsumsi rumah tangga itu hanya flat di kisaran 5% gitu ya. Bahkan tahun kemarin di bawah pertumbuhan ekonomi. PDB-nya PDB-nya 5% lebih, tapi konsumsi rumah tangganya flat 4,9. Nah, itu juga menjadi cerminan bahwa
gimana caranya mendorong perempuan, mendorong kemudian UMKM, ya demand side-nya dibangkitkan dengan aneka stimulus itu, gitu. Jadi selain tadi insentif ya, yang kedua adalah bagaimana juga dalam negeri, terutama pemerintah kan ada 2.000 triliun nih, harusnya menggunakan dalam negeri dong ya. Betul. Jangan cuma melihat harga saja kan gitu ya. Atau mereka kasih jangka waktu. Nih oke, kita beli jangka waktu sekian, gimana efisiensinya kan begitu ya. Betul. Jadi kita break dulu ya. Pemirsa, tetaplah di Economic Lounge. Kami akan kembali sesaat lagi.